Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen mata kuliah studi Islam Kiai Haji Dr. Ahmad Rajafi, Magister Hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Supriyadi Fadil Sukandar, mahasiswa program studi Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 22135017. Teman-teman mahasiswa khususnya program studi Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita sekalian. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi Islam, di mana akan membahas tentang ulumul hadis, dan akan saya bagi menjadi dua sesi, di mana sesi pertama saya akan mempresentasikan tentang definisi, sejarah, dan ruang lingkup ulumul hadis. Definisi dari ulumul hadis. Ulumul hadis secara bahasa yaitu ilmu yang membahas tentang hadis. Kata ulum diambil dari bahasa Arab yaitu ilm, yang artinya adalah ilmu. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu, perbuatan, perkataan, takrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara etimologi, sebagaimana diungkapkan oleh ulama Asyuyuti, ulumul hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW dari segi hal ihwal para perawinya yang menyangkut kenabitan dan keadilan para perawinya, serta dari bersambung dan terputusnya sanad. Adapun sejarah ulumul hadis, penulisan kitab ulumul hadis dimulai sejak awal abad kedua Hijriah. Saat itu para ulama sudah mengklasifikasi hadis dalam beberapa derajat seperti sahih, hasan, dhaif maupun palsu. Penyusunan ilmu hadis secara lengkap dilakukan sejak pertengahan abad ke-4 sampai awal abad ke-7. Adapun sejarah peradaban Islam mencatat Al-Juhri adalah ulama agung dan kelompok tabi'in pertama yang membukukan hadis. Memasuki abad ke-2 Hijriah atau abad ke-8 Masehi, upaya pengumpulan atau penulisan hadis serta pembukuan hadis dilakukan secara besar-besaran, yaitu tepatnya di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Bani Umayyah yang berkuasa pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Adapun ruang lingkup ulumul hadis, ruang lingkup kajian ulumul hadis menyangkut dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas segala ucapan atau perbuatan serta ketetapan dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dari segi periwayatannya dan penelitian lafaz-lafaznya. Sedangkan ilmu hadis riwayah adalah ilmu pertujuan
untuk mengetahui hakikat dari riwayat, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukum keadaan para perawi dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, baik sanad dan matanya. Di sisi kedua, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar pengembangan ulumul hadis. Ada 10 prinsip dasar ulumul hadis. Yang pertama adalah definisi atau al-hadis. Apa itu definisi? Itu ilmu yang mengkaji tentang kaidah terkait sanad atau silsilah dan matan atau redaksi sebuah hadis untuk menentukan apakah hadis tersebut valid atau tidak. Definisi ini dikemukakan oleh ulama kontemporer dalam kitabnya yang berjudul Taisir Mustalah Al-Hadis karya Muhammad Tahan. Yang kedua, ruang lingkup atau bahasa Arabnya al-mawdu. Apa ruang lingkup dalam ilmu hadis? Yaitu ada sanad atau silsilah dan matan atau redaksi, sebuah ungkapan yang disematkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik sahih, hasan, dhaif dan lainnya. Yang ketiga adalah manfaat atau dalam bahasa Arabnya al-samrah. Apa manfaat dari belajar ulumul hadis? Yaitu untuk bisa membedakan mana hadis yang berderajat sahih, hasan, dan dhaif. Selanjutnya yang keempat adalah hubungan atau nisbah yang berfungsi sebagai pembantu dan penjelas dalam memahami Al-Quran dan ilmu-ilmu Islaman secara umum. Yang kelima, keutamaan atau al-fadl, di mana keutamaan dari belajar ilmu hadis ini adalah mendekatkan seseorang pada objek yang dikaji, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan yang membuat pengkajinya menjadi mulia serta dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ia akan mengetahui sesuatu yang terima dan ditolak. Yang keenam, pencetus pertama atau al-wadi. Siapa pencetus pertama ilmu hadis? Dia adalah ulama ternama, yaitu Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman bin Khalad Ar-Rahmah Hurmuzi yang lahir 360 Hijriah dengan karyanya Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Al-Rawi wa Al-Wa'i. Yang ketujuh adalah nama atau al-ism. Ilmu ini dinamai ilmu mustalah al-hadis. Sebagian ahli, sebagian ulama ada juga yang menamainya dengan ilmu riwayah wa akbar atau usul hadis, di mana ilmu ini membahas tentang riwayat atau kabar-kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan adalah sumber atau al-istinad. Sumber pasti dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi yang menjelaskan pentingnya mengkonfirmasi sebuah informasi yang muncul dari siapapun, yang mungkin pada saat ini dikatakan dengan hoax. Nah, kemudian seluruh bagian dari ilmu bahasa Arab. Kenapa? Karena hadis semuanya berbahasa Arab. Untuk itu penting untuk bisa memahami bahasa Arab ketika kita mengkaji sebuah hadis. Kemudian biografi para perawi hadis dan sejarah kaum muslimin dan lain-lain. Yang kesembilan adalah hukum atau al-hukum. Hukum mempelajari ilmu hadis. Ketika tidak ada seorang pun yang menguasai ilmu ini dalam suatu komunitas, maka hukumnya menjadi fardu ain. Tapi ketika sudah ada yang menjadi pakarnya, maka bersifat fardu kifayah. Dalam hal ini tidak ditentukan skala besarnya seperti apa. Bisa skala desa, bisa skala kota, dan tentunya pada saat ini sudah banyak orang yang mempelajari ilmu hadis ini, baik itu di universitas yang tentunya ada di wilayah kota maupun desa.
Oleh karenanya jatuhnya adalah mempelajari ilmu hadis ini bersifat fardu kifayah. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah subkajian, yaitu apa itu pengertian hadis, pembagiannya berdasarkan kualitas dan kuantitas sanadnya atau istilah atau silsilah, metode penyampaian hadis, kaidah-kaidah jarak atau celaan dan takdil atau pujian dan lain sebagainya. Tentunya para ulama mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam tentang ilmu hadis ini. Mungkin itu persentase yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pembelajaran untuk kita nanti sampai selesai di program studi manajemen dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.